sebelum mengakhiri sambutan ini, saya juga berharap dengan adanya lomba ini, maka akan semakin terjalin hubungan kemitraan yang baik antara jajaran kejaksaan dengan pemerintah Kabupaten Klaten, masyarakat. Dan hal ini tentu saja akan mendukung terciptanya ketertiban hukum di lingkungan masing-masing dan umumnya di Kabupaten Klaten ini. Demikian hal-hal yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Negeri Klaten, Dinas Pendidikan Klaten, dan seluruh pihak yang berpartisipasi dalam lomba cerdas cermat ini. Semoga lomba ini dapat sukses senantiasa menyertai langkah kita. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Klaten tertanda Hajah Sri Mulyani. Demikian Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, sambutan sudah kami sampaikan secara penuh. Ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Pantoro MM yang sudah menyampaikan sambutannya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara yang kelima, pengarahan dan pembukaan secara resmi oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Klaten kepada yang terhormat Bapak Yuandi Sarjana Hukum Magister Hukum. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PLT Bupati Klaten atau mewakili Bapak Pantoro. Yang kami hormati rekan-rekan unsur Musbida dan mewakili Bu Heru, Pak Gopar. Yang kami hormati juga para dewan juri, ibu kepala sekolah dan guru pendamping peserta lomba cerdas cermat tingkat SMP bidang hukum dan ketatanegaraan. Yang kami sayangi dan kami banggakan anak-anak kami peserta lomba cerdas cermat tingkat SMP se-Kabupaten Klaten beserta para pendukungnya. Yang kami hormati juga karyawan-karyawati Kejaksaan Negeri Klaten yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama dan utama sekali, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk sama-sama bisa mengikuti kumpul di sini mengikuti acara cerdas cermat bidang hukum dan ketatanegaraan dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-57 yang insya Allah puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2017 lusa nanti. Kemudian salawat beriring salam tidak hentinya kita aturkan kehidupan kita dengan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini, izinkan kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan yang telah memberikan dukungan yang sangat sepenuhnya kepada kami dalam pelaksanaan kegiatan Lomba Cerdas Cermat ini. Lomba Cerdas Cermat ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Hari Bakti Adiaksa
juga salah satu rangkaian dari kegiatan kita kerjasama antara Kejaksaan Negeri Klaten dan Dinas Diknas berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan jaksa masuk sekolah. Ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kepada anak-anak kami, peserta lomba dan para gurunya, guru pendamping, kami mengucapkan selamat datang di Kejaksaan Negeri Klaten, karena jarang-jarang sekali kalau anak-anak ini datang ke Kejari. Kalau nggak ada kegiatan momen-momen seperti ini, orang-orang itu segan, nggak mau berurusan dengan kejaksaan. Padahal kejaksaan itu tidak selamanya harus berurusan dengan masalah hukum, dengan masalah penegakan hukum. Ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti pendampingan, bantuan hukum dan sebagainya. Pada kesempatan hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Klaten sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mengharap banyak kepada anak-anak kami, khususnya generasi penerus bangsa ini, untuk bisa mengenali hukum. Ada tagline kami dari Kejaksaan, kenali hukum, jauhi hukuman. Kalau udah kenal hukum, maka tolong dijauhi hukumannya. Hukum itu harus diketahui, apalagi sekarang ini perkembangan media, perkembangan peradaban teknologi terjauh sekali perbandingannya dengan perkembangan hukum. Hukum harus mengikuti, hukum harus dinamis, mengikuti setiap perkembangan kemajuan teknologi, kemajuan masyarakat yang ada. Hukum ini bukan cuma tanggung jawab penegakan hukum, bukan merupakan tanggung jawab dari para penegak hukum saja, bukan cuma penanggung jawab dari kejaksaan, kepolisian, atau kodim dan sebagainya, bukan juga cuma tanggung jawab dari pemerintah daerah, tapi ini bukan tanggung jawab kita semua. Akhir-akhir ini kita sering melihat bagaimana perkembangan kejahatan di bidang hukum ini sudah semakin meluas. Anak-anak khususnya bukan cuma sebagai korban dari perbuatan hukum, juga sekarang sebagai pelaku tindakan hukum. Ini yang kami mengharapkan kepada anak-anak kami sekalian nantinya. Serta lomba ini tidak semata-mata lomba di sini untuk mencari kemenangan, tapi bagaimana kita bisa mengetahui mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum, kemudian bagaimana bisa mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari dan bisa membagikannya kepada teman-teman yang ada di sekolah yang tidak bisa ikut pada hari ini. Miris sekali kalau kita melihat kejahatan-kejahatan yang terjadi pada saat ini. Mungkin sudah di luar logika, terutama kejahatan-kejahatan narkotika, kejahatan-kejahatan terhadap anak. Mungkin adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian pernah mendengar, membaca atau mendengar berita kemarin ada 1.000 ton ya, Bu Heru, 1.000 ton narkoba yang masuk ke Indonesia. Coba, 1 ton narkoba masuk ke Indonesia, itu sangat luar. Kalau saya katakan itu berada di luar logika akal sehat kita. Jadi kalau dulu narkoba itu merupakan gaya hidup yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu di tempat tertentu, sekarang ini narkoba itu bisa dilakukan di setiap lapisan masyarakat. Kalau awal tahun 90-an, narkoba itu cuma kita dapat temuan di tempat-tempat hiburan dan sebagainya, tapi sekarang semua level masyarakat menggunakan, semua level masyarakat terlibat dalam penggunaan ini. Ini yang perlu kita waspadai, terutama terhadap anak-anakku sekalian, karena ini bukan lagi kejahatan biasa, ini merupakan kejahatan untuk merusak mental bangsa. Perlu adik-adikku ketahui, di beberapa daerah perbatasan Indonesia ini, terutama seperti di Medan, Riau, di Kalimantan itu
banyak sekali pelabuhan-pelabuhan ilegal di mana semua kejahatan bisa masuk dari situ. Ini berdasarkan penelitian resmi. Saya kemarin mendapat informasi dari salah satu petugas pejabat BNN di pintu-pintu perbatasan pelabuhan-pelabuhan ilegal itu. Untuk masuk ke Indonesia ini gampang sekali dibuka aksesnya. Kemudian dari Indonesia ke sana sulitnya minta ampun. Dan dari sanalah narkoba-narkoba itu masuk ke Indonesia. Kalau dilihat dari jumlah yang masuk itu sudah tidak masuk akal untuk digunakan oleh seluruh pecandu-pecandu Indonesia. Ini sudah merupakan grand design, sudah merupakan suatu ya katakanlah tujuan program tertentu, ada semacam tujuan tertentu terhadap bangsa Indonesia ini. Untuk itu, pada anak-anakku selaku penerus bangsa ini, tolong ingatkan kepada teman-temannya, tolong ingatkan juga kepada diri sendiri bagaimana bahayanya perbuatan narkoba dan perbuatan-perbuatan lainnya, apalagi ini berkaitan dengan media sosial. Anak-anakku juga sekalian, tolong bertanggung jawab terhadap penggunaan media sosial, karena sekarang ini perkembangan hukum juga sudah mengarah kepada perbuatan-perbuatan tidak pidana berkaitan dengan penggunaan media sosial. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadisdiknas, kepada anak-anakku sekalian. Selamat berlomba. Tujuan dari perlombaan ini bukan semata-mata untuk mencari kemenangan, tapi perlombaan ini bagaimana kita belajar berkompetisi dengan baik, dengan fair, dengan tujuan bahwa kita ini adalah satu, kita ini adalah sama untuk pembangunan kemajuan bangsa dan Indonesia.